Perundingan Linggarjati pada tahun 1946 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia. Di tengah ketegangan pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia dan Belanda mencoba mencari titik temu untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung sejak lama. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Linggarjati, perundingan ini mempertemukan kedua belah pihak, Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Belanda yang diwakili oleh Wim Schemerhorn serta Van Mook. Mereka duduk bersama dalam upaya mencari solusi damai yang tidak mudah. Perundingan berlangsung dalam suasana tegang. Indonesia memperjuangkan pengakuan kedaulatannya, sementara Belanda masih enggan melepaskan kekuasaan kolonialnya. Negosiasi ini menjadi arena pertarungan diplomasi yang sangat intens, di mana kedua belah pihak berusaha mempertahankan kepentingannya masing-masing. Setelah perdebatan panjang, akhirnya disepakati bahwa Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Meskipun begitu, kesepakatan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang Indonesia menuju pengakuan kedaulatan penuh. Di Linggarjati, desa yang tenang di Jawa Barat, sejarah besar ditulis. Perundingan ini menjadi langkah awal yang menandai babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan yang diakui secara internasional. Perundingan tersebut berlokasi di Hotel Merdeka yang berada di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, yang sekaligus menjadi tujuan kami dalam mencari jejak-jejak arkeologi. Halo teman-teman arkeologi, salam kenal dari kami mahasiswa SPI yang belum kepikiran judul skripsi. Ya, jadi begitulah kehidupan mahasiswa semester 5 yang tugas kuliahnya menumpuk dan setiap hari selalu rapat organisasi sampai ngantuk. Butuh yang namanya healing. Nah betul, tapi karena kita mahasiswa sejarah, kalaupun mau healing pasti harus ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah nih Bung Rais. Nah, kebetulan kita akan mengajak kalian untuk datang ke tempat yang lumayan bersejarah dan mempunyai spot foto yang bagus-bagus. Kemudian tempatnya juga rindang yang berada di dekat-dekat wilayah Cirebon. Nah, kebetulan sekali. Daripada penasaran, ikuti terus jejak kami bersama saya, Muhammad Ali Fatur Rahman. Saya Raisuna Sidkul Amin di Jejak Arkeologi. Perjalanan kami menuju gedung perundingan Linggarjati menempuh waktu sekitar 45 menit, ditemani terik matahari Cirebon dan sejuknya udara Kuningan. Ya, teman-teman arkeologi, jadi sekarang kami telah berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, jadi di Desa Linggarjati ini terdapat sebuah situs atau bangunan yang mana pada tahun 1946 itu ditunjuk sebagai lokasi perundingan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia yang sekarang itu disebut sebagai Perundingan Linggarjati. Ada apa aja sih di dalam? Ikuti terus jejak kami di Jejak Arkeologi. Sebelum memasuki bagian dalam bangunan, kami cukup terkejut karena gedung perundingan yang kini menjadi museum ini ternyata memiliki halaman yang sangat luas. Nah, selain dari bangunannya yang bersejarah, di sini juga mempunyai halaman yang luas. Nah, biasanya para pengunjung yang kesini itu biasanya ini kadang piknik gitu, atau enggak biasanya mereka foto-foto di sini. Ya teman-teman arkeologi, tadi kita sudah sampai di gedung perundingan Linggarjati. Tadi juga sudah beli tiket masuk seharga Rp10.000 per orangnya. Jadi ini pintu masuknya. Beli tiket ada di sana. Cukup terjangkau.
untuk wilayah Kuningan. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, di wilayah Kuningan itu nggak hanya sekedar wisata alam seperti Palutungan, Ipukan, tapi juga ada wisata bersejarah seperti Gedung Perundingan Linggarjati ini. Saat kami ingin memasuki bagian dalam museum ini, suasana bangunan khas kolonial langsung menyerbak yang semakin membuat kami penasaran bagaimana sejarah dan suasana perundingan kala itu. Menurut penuturan tour guide setempat dan beberapa sumber lain yang kami temukan, museum ini pernah berkali-kali beralih fungsi, mulai dari rumah pribadi, wisma, sekolah, bahkan hingga markas militer. Mungkin di sini kami akan paparkan dulu, yaitu mengenai riwayat singkat Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, sini dulunya pada waktu tahun 1918, nah ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, yaitu milik Ibu Jas Hitam. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jas Hitam itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tuan Tersana yang punya pabrik kue Cirebon, dan dibangun menjadi semi permanen setengah bata. Kemudian 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Pak Os, dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat dijadikan Hotel Restore. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Okai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 ini Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini dulu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda agresi militer kedua, dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar, yaitu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi dipugar ikan museum sampai sekarang. Museum Linggarjati ini terbagi ke dalam beberapa ruangan utama yang menyimpan berbagai benda antik hingga foto-foto bersejarah yang menggambarkan suasana saat terjadinya perundingan pada tahun 1946. Meskipun sebagian di antara merupakan replika, aura vintage dan gaya klasik masa awal kemerdekaan masih terpancar dari barang-barang yang ada di sini. Ya, jadi saat ini saya sedang berada di ruangan tempat perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Kerajaan Belanda pada perundingan Linggarjati. Bisa kita lihat di sebelah kiri saya, ini adalah meja dari delegasi Belanda. Ada 4 orang dipimpin oleh Mr. Schehermerhorn, duduknya di sini. Dan di sebelah sini ada delegasi dari Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Kemudian juga di depan sini ada penengah perundingan asal Inggris yang bernama Lord Killian. Jadi dia duduk di sini yang memimpin jalannya perundingan Linggarjati sekaligus sebagai mediator antara pihak Indonesia dan juga pihak Belanda. Karena pernah berfungsi sebagai hotel, sebagian besar ruangan di museum ini merupakan kamar-kamar tidur yang pernah digunakan oleh para delegasi dari Indonesia maupun Belanda saat menghadiri perundingan. Nah, jadi sekarang saya sedang berada di sebuah kamar yang dahulunya digunakan oleh Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir dan Menteri Perhubungan Indonesia A.K. Ghani saat menghadiri perundingan Linggarjati. Di sini bisa dilihat ada 2 tempat tidur, yang satu digunakan oleh Sultan Syahrir dan yang satu lagi digunakan oleh A.K. Ghani. Salah satu keunikan yang ada di kamar yang dulunya bekas hotel ini, di sini tuh nggak ada kamar mandinya karena kamar mandinya itu terpisah. Jadi di dalam setiap kamar itu cuma ada wastafel. Nah, jadi ini adalah kamar mandi yang digunakan para delegasi perundingan Linggarjati. Kan
Di setiap kamar tuh kan nggak ada kamar mandi. Nah, jadi kamar mandinya itu pakai kamar mandi bersama. Nah, tepatnya itu di sini. Nah, berikut adalah kamar tidur Lord Kilian yang merupakan penengah dari Inggris, perwakilan Inggris. Di sini bedanya dengan kamar tidur biasa yaitu VIP ya, di sini ada toiletnya tersendiri khusus gitu. Tapi untuk kamar tidur untuk ranjang atau tempat tidur itu tetap sama kayak dua gini. Dipilihnya Hotel Merdeka yang berada di Desa Linggarjati, Kabupaten Kuningan ini sebagai tempat perundingan tidak lepas dari peran Maria Ulfa, Menteri Sosial Republik Indonesia kala itu, yang ayahnya merupakan mantan Bupati Kuningan. Nah, ini yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atas rujukan Ibu Maria Ulfa ini. Yang beralasan, karena sini udahnya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa ini punya anak mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Jadi bangunan ini bukan khusus tempat perundingan, jadi sewa hotel ini selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November 1946 itu. Begitulah sedikit kisah perjalanan kami dalam mencari jejak arkeologi di kaki Ciremai ini. Museum Linggarjati bukan sekadar bangunan bersejarah. Di sini, jejak perjuangan bangsa tertanam di setiap arah. Perundingan penting yang pernah terjadi telah menjadi bukti bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan senjata api, melainkan juga melalui jalur diplomasi. Kini, menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga warisan ini. Pelestarian sejarah adalah kewajiban bersama agar generasi mendatang tidak hanya mengingat, tapi juga menghargai para perintis negeri. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya, dan ikuti terus jejak kami di Jejak Arkeologi.